Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku semua. Ketemu lagi dengan Ustazah Rizka hari ini. Kita akan belajar PJOK ya. Nah, sebelum kita membahas tentang pelajaran kita hari ini, Ustazah mau mengingatkan lagi kepada kalian agar jangan lupa nanti absen ya. Absennya dengan cara seperti apa Ustazah? Caranya, setelah mata pelajaran selesai, kalian wajib mengisi list yang telah mengikuti pelajaran di grup WhatsApp kita ya, khususnya di grup Mapel PJOK. Oke? Oke, kalau begitu ya, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, masih ingatkah kalian untuk materi sebelumnya kita telah membahas apa? Nah, jangan sampai lupa ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang permainan bola besar dan permainan bola kecil. Nah, untuk hari ini tepatnya dan jam ini kita akan membahas mengenai materi terbaru, yaitu tentang materi atletik ya. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi hari ini, Ustazah akan merincikan apa-apa saja yang kita pelajari. Nah, oke, yang kita pelajari pertama adalah mengenai asal-usul sejarah singkat dari cabur olahraga atletik. Terus kedua adalah olahraga apa saja yang masuk dalam kategori atletik. Dan yang terakhir, Ustazah akan mengirimkan video tentang setiap cabang olahraga atletik ya. Jadi jangan di skip. Jadi harus kalian simak video ini dan jangan bosan. Oke, kita masuk ke materi pertama tentang asal-usul dari atletik atau sejarah singkatnya. Nah, sejarah awal dari adanya atletik ini atau mulai dikenalnya itu berawal dari adanya kegiatan Olimpiade di Yunani. Nah, tepatnya itu pada tahun 776 sebelum Masehi. Dan pada abad ke-19 mulailah dikenal di Indonesia untuk atletik ini. Nah, pada saat tahun 1930-an untuk atletik itu mulai diajarkan ke anak-anak sekolah atau formal saja. Nah, pada saat 1930-an itu kita masih dalam keadaan dijajah ya. Nah, perlu kalian ketahui juga Indonesia ini juga pernah mengalami vakum atau terhentinya untuk pengajaran olahraga atletik. Nah, kenapa vakum Ustazah atau terhentinya adanya pengajaran atletik? Ya karena pada saat itu Jepang mulai masuk ke Indonesia. Nah, membukukan ini dengan cara menghentikan adanya kegiatan belajar atau sekolah ini mulai ditutup. Jadi pada saat itu Indonesia mulai vakum atau terhenti. Tapi pada tahun 1946 Indonesia mulai hidup lagi untuk kegiatan olahraganya. Nah, baik itu atletik dan lain-lain. Nah, Indonesia pada saat itu juga mendirikan sebuah organisasi. Nah, nama organisasinya itu adalah Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Nah, itu nama organisasinya ya. Nah, tujuannya apa saja? Ya, tujuannya tadi ya untuk menghidupkan kegiatan semua olahraga yang ada atau yang pernah vakum pada saat itu. Nah, itu untuk sejarah singkat atletik di dunia ya dan di Indonesianya. Oke, kita bahas poin kedua mengenai pengertian atletik. Nah, atletik ini berasal dari kata Yunani, yaitu athlons yang artinya perlombaan atau kontes. Nah, dimana untuk definisinya atletik ini yaitu adalah suatu cabang olahraga memuat tentang kegiatan fisik. Nah, kegiatan fisiknya seperti apa? Seperti lari, lompat, dan lempar. Nah, dimana untuk atletik ini khususnya selalu dilakukan di area lapangan dan lintasan. Nah, jadi cocok ya. Misalnya ada perlombaan lari, pasti menggunakan lintasan. Lempar juga pasti menggunakan lintasan dan lapangan, kan? Oke, itu mengenai pengertian dari atletik ya, secara singkat. Oke, kita bahas materi atau poin ketiga, yaitu tentang kategori apa sajakah yang masuk dalam cabur atletik. Oke, kita bahas pertama adalah tentang
berlari atau berjalan cepat. Nah, yang pertama kita bahas berjalan cepat dulu deh. Nah, berjalan cepat atau speed. Nah, speed, apa itu jalan cepat? Nah, jalan cepat atau speed adalah gerakan berjalan dengan melangkah ke depan secara terus-menerus tanpa adanya hubungan terputus dengan area tanah. Nah, di mana dalam posisi melakukan gerakan jalan cepat, posisi salah satu kaki atlet harus selalu menyentuh tanah, di mana posisi itu kaki harus lurus. Nah, untuk yang kedua ada berlari. Nah, dalam atletik, olahraga lari adalah gerakan maju ke depan dengan cepat, di mana pada saat tertentu posisi kaki berada di udara dan tidak menyentuh tanah. Nah, adapun jenis nomor lari diantaranya ada 4. Yang pertama, lari jarak pendek. Nah, di mana jarak tempuh nomor lari jarak pendek yaitu 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Di mana biasanya juga pada lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Yang membedakannya hanya pada jarak tempuhnya saja. Lanjut ada lari jarak jauh. Nah, lari jarak jauh disebut juga dengan maraton, di mana jarak tempuhnya adalah 3 kilo, 5 km, 10 km, dan di atas 10 km. Nah, untuk lari jarak jauh ini menggunakan start berdiri. Nah, di mana tekniknya sama dengan nomor lari yang lainnya. Terus, yang ketiga ada lari estafet. Lari estafet adalah olahraga lari yang dilakukan dengan membawa tongkat dengan ukuran tertentu, di mana tongkat tersebut diserahkan ke pelari berikutnya di daerah pergantian. Nah, biasanya nomor lari estafet yang diperlombakan adalah nomor 4 kali 100 meter dan nomor 4 kali 400 meter. Dan selanjutnya ada lari gawang. Nah, lari gawang adalah olahraga lari dengan cepat untuk menempuh jarak tertentu dengan melewati beberapa rintangan. Rintangannya berupa gawang atau palang rendah. Oke, lanjut. Kita masuk ke kategori atletik dalam melempar. Nah, dalam atletik terdapat beberapa jenis olahraga melempar, di mana masing-masing menggunakan alat yang khusus. Yang tujuannya sama, yaitu adalah melempar ke depan sejauh mungkin. Nah, itu ya tujuannya. Nah, adapun contoh untuk lempar, yang pertama ada lempar lembing. Nah, lempar lembing atau javelin adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melempar lembing sejauh mungkin untuk mencapai jarak maksimal, ya. Nah, untuk para pria biasanya lembingnya itu berukuran panjang 2,6 meter sampai 2,7 meter dengan berat minimal 800 gram. Sedangkan untuk wanita, panjang lembing 2,2 meter dan sampai 2,3 meter dengan berat minimal 600 gram. Nah, tahukah kalian bentuk lembing seperti apa? Bentuk lembing itu seperti bambu runcing ya, tapi bukan bambu runcing untuk alat yang digunakan pada lomba. Ya, dimana bentuknya itu batang atau tongkat yang ujungnya itu sangat tajam. Apa fungsinya tajam ujungnya? Ya, agar pada saat dilempar tongkat tadi bisa menancap ke tanah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada lempar cakram. Nah, lempar cakram atau discus throw adalah cabang atletik yang dilakukan dengan cara melempar cakram sejauh mungkin. Nah, cakram berukuran diameter 220 mm dengan berat untuk laki-laki itu 2 kg dan sedangkan untuk wanita itu biasanya 1 kg. Nah, tahukah kalian bentuk cakram itu seperti apa? Nah, bentuk cakram itu seperti piringan. Nah, piringannya itu bukan piring plastik ya, tapi piringan yang seperti bentuknya itu seperti piring, tapi teksturnya seperti batu, seperti itu. Tapi bukan cobek ya. Nanti Ustazah perlihatkan seperti apa itu cakram. Oke, selanjutnya ada tolak peluru. Tolak peluru atau shot put adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan gerakan mendorong suatu bola besi berbentuk bulat sejauh mungkin.
Nah, berat bola besi yang digunakan 5 kilo sampai 7,257 kg untuk pria, sedangkan untuk perempuan biasanya itu beratnya 3 kilo sampai 4 kg. Wow, lumayan berat ya. Nah, tahukah kalian untuk peluru dalam tolakan ini yang dibentuknya itu seperti bola kasti, tapi kalau bola kasti kan dari karet, sedangkan untuk peluru ini dari besi. Nah, seperti itu ya. Oke, yang terakhir ada lontar martil. Nah, lontar martil atau lempar martil disebut juga dengan hammer throw adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara mengayunkan, memutar, dan melemparkan martil sejauh mungkin. Nah, untuk berat martil yang digunakan yaitu 7,26 kg dengan panjang 121,3 cm untuk pria dan 4 kg dengan panjang 119,4 cm untuk wanita. Nah, tahukah kalian bentuk martil ini seperti apa? Bentuknya itu hampir sama dengan tolak peluru tadi, sama dengan menggunakan bola besi. Tapi bedanya kalau lontar martil ini, bolanya terikat dengan sebuah tali. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ya, pada saat melemparkan martil tadi, bola besinya itu diputar-putar di udara, setelah itu baru dilemparkan ke arah depan atau ke sejauh mungkin, seperti itu. Nah, saya harap kalian bisa menerka-nerka ya bagaimana gerakannya. Oke, yang terakhir kita bahas mengenai cabang olahraga atletik melompat. Nah, olahraga melompat dapat dibagi menjadi beberapa jenis yang sering diperlombakan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama lompat jauh. Nah, lompat jauh atau disebut juga dengan long jump adalah gerakan melompat ke depan dan mengangkat kaki ke atas pada bagian depan tubuh. Nah, yang kedua ada lompat tinggi. Nah, lompat tinggi atau high jump adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat setinggi mungkin untuk melewati mistar atau palang dengan ketinggian tertentu. Nah, yang terakhir ada lompat galah. Nah, lompat galah atau full float adalah cabang olahraga atletik yang dilakukan dengan cara melompat melewati mistar. Nah, pada ketinggian tertentu dengan menggunakan sebuah galah panjang dan fleksibel. Nah, Ustazah harapkan kalian bisa ya membedakan mana yang lompat jauh, mana yang lompat tinggi, dan lompat galah. Yang pasti kalau lompat jauh itu tidak menggunakan alat ya. Nah, sedangkan untuk lompat tinggi tadi itu hanya melewati mistar dengan sendirinya tanpa alat. Sedangkan lompat galah ini melompati mistar atau palang dengan menggunakan alat, yaitu galah yang fleksibel tadi ya. Ustazah harapkan kalian bisa membedakannya. Nah, untuk selanjutnya Ustazah kasih kuis untuk kalian semua. Untuk kuisnya yaitu adalah kalian menebak gerakan yang ada dalam video yang Ustazah share berikut ini. Jadi kalian tulis ya, contohnya misalnya video pertama Ustazah share mengenai video lempar cakram, berarti jawabannya lempar cakram. Terus ada video kedua, kalian tebak lagi video gerakan apakah ini, kalian tebak ya, dan kalian isi sampai videonya habis. Nah, kalau sudah selesai, jawabannya kalian foto, kalian kirim ke GCR, oke? Clear this easily. His season best is 5.2 with a lot of room to spare. Oke, silahkan kalian jawab. Video itu tadi tentang gerakan apa? Kalian tulis ya. Oke, lanjut video kedua, kalian tebak. Nah, tertinggal jauh pemirsa. Oke, silahkan kalian tulis jawaban kalian mengenai gerakan apakah video yang terakhir tadi.
Oke, saatnya kita masuk ke video ketiga. Silahkan kalian tebak ya setelah videonya selesai. Oke, silahkan kalian jawab untuk video ketiga tadi tentang apa ya gerakannya. Oke, silahkan kalian simak lagi video keempat berikut ini. Jadi tolong simak dengan teliti dan benar. Oke, silahkan kalian tebak gerakan apa tentang video yang keempat tadi. Oke, kita masuk ke video kelima. Silahkan ditonton. In the day, 2 chances left to make it 4 Asian Games titles. Well, he's giving it everything, and he's sent that one out to the left, and he's out of the zone. Oke, silahkan kalian catat untuk jawabannya. Oke, kita masuk ke video berikutnya. Tolong ditebak dengan benar ya. Oke, silahkan kalian jawab video tadi memuat tentang gerakan apa ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, silahkan kalian tuliskan jawabannya mengenai video apa gerakan tadi ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Tolong ditebak kembali ya. Oke, silahkan kalian tuliskan jawabannya mengenai video apa gerakan tadi ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Tolong ditebak kembali ya. Oke, silahkan kalian tuliskan jawabannya mengenai video apa gerakan tadi ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Tolong ditebak kembali ya. Oke, untuk kuis yang telah selesai, silahkan kalian kirimkan jawaban kalian ke GCR. Akan tetapi kalian foto dulu ya jawabannya. Oke, Ustazah tunggu paling lama 10 menit setelah kalian menonton video ini. Ya, kirimkan ke GCR. Kalau ada kendala silahkan konfirmasi ke Ustazah segera. Oke, sebelumnya terima kasih ya. Kalau memang ada kata-kata Ustazah yang tidak mengenakan hati, Ustazah minta maaf. Untuk itu, Ustazah akhiri untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.